Sebelumnya di Orient episode 5. Kosameda mengancam Sugumi akan membuangnya dari klan, jika Sugumi tidak mau patuh kepadanya. Sementara itu, di luar kastil terlihat iblis yang sudah semakin mendekat. Demi menyelamatkan penduduk yang tidak berdaya, Sugumi akhirnya memberanikan dirinya untuk bertarung melawan Kosameda. Beruntung pertarungan itu dimenangkan oleh Sugumi, dan penduduk kastil bisa selamat dari serangan iblis. Kita masuk ke episode 6, di mana episode kali ini berjudul Menjadi Lebih Kuat. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Musashi dan Kojiro berkeliling melihat bagian kastil yang sudah hancur oleh serangan iblis. Tiba-tiba, dua orang nenek tua memohon agar mereka membawa Sugumi bersamanya. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget. Sementara itu Sugumi bersikeras tidak mau meninggalkan kastil. Kalau dia tidak mau, kalian tidak perlu menyuruhnya pergi kan? Ucap Musashi. Kami tidak mengusirnya. Kami hanya ingin dia lari dari cengkramannya Kosameda, ucap nenek tua ini. Gara-gara dihianati Sugumi, Kosameda seperti orang gila yang selalu memanggil nama Sugumi. Suara latihan pedang, aroma ladang, dan kenangan dengan kakakku, aku tak bisa pergi tanpa ada hal itu, ucap Sugumi. Melihat Sugumi yang menangis tidak mau pergi, akhirnya penduduk kastil merasa kasihan dan berkata, lain kali kami akan melindungimu. Mendengar itu, Sugumi langsung berubah pikiran dan memutuskan ia akan pergi. Lantas ia berkata kepada Musashi dan Kojiro kalau ia tidak ada tempat untuk pergi, maka jadikanlah aku sebagai rekan kalian. Justru kami sangat senang ada anggota baru, ucap Musashi. Malam harinya, Sugumi seakan belum siap untuk pergi. Tidak lama kemudian Musashi datang menghampirinya. Kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari kastil? Tanya Musashi. Karena kurasa itu jauh lebih baik untuk semuanya, ucap Sugumi. Selama ini, Sugumi tidak bisa apa-apa tanpa arahan dari Kosameda. Dari kecil, ia sudah diasuh dan dilatih oleh Kosameda. Oleh karena itu ia tidak bisa pergi meninggalkannya. Bukankah anak tidak bisa menelantarkan orang tuanya? Tanya Musashi. Tapi kami tidak ada hubungan darah, jawab Sugumi. Memangnya aneh ya? Aku juga menganggap ayah Kojiro sebagai ayahku sendiri, dan aku juga menyayanginya, ucap Musashi. Mendengar penjelasan Musashi, Sugumi menjadi lebih tenang. Keesokan harinya, mereka bertiga pun berangkat meninggalkan kastil. Tapi Sugumi masih saja merasa sedih. Tidak lama dari atas bukit, anak-anak kastil mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Melihat hal itu, Sugumi pun langsung tersenyum. Suatu saat, jika aku sudah kuat, aku pasti akan kembali lagi ke tempat ini, ucap Sugumi. Musashi memastikan arah perjalanan mereka dengan kristal pemberian Naotora. Sepertinya ada Kishin biru di depan, ucapnya. Saat mereka berhenti di perjalanan, tiba-tiba Sugumi bertingkah aneh. Sugumi sangat menempel kepada Musashi dan membuat Kojiro cemburu dari belakang. Waduh, cinta segitiga dimulai. Pikirannya mulai bertamasya kemana-mana. Musashi khawatir, Kojiro akan salah paham kepadanya. Bukannya berhenti, Sugumi malah semakin jadi. Kali ini ia, aduh, kalian lihat sendiri aja deh. Animen bingung jelasinya. Kojiro yang melihat hal itu semakin syok. Tidak ingin kesalahpahaman itu semakin jauh, Musashi akhirnya berpikir untuk memberitahu rahasianya kepada Sugumi. Bahwa ia sebenarnya menyukai wanita yang lebih tua darinya. Selama di sekolah menjadi penambang, mereka tidak diperbolehkan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Jika ada yang ketahuan, maka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi satu-satunya wanita yang selalu mereka lihat setiap hari adalah gurunya. Aduh, gawat nih. Dalam hatinya berkata, rahasia memalukan ini tidak boleh diketahui oleh Kojiro, lantas bagaimana caranya aku menyelesaikan kesalahpahaman ini? Beda hal dengan apa yang dipikirkan Kojiro. Ia melihat Musashi dan Sugumi sangat mesra. Ia berusaha ikhlas jika Musashi berbahagia dan menemukan wanita yang tepat. Tapi otak jahatnya kembali muncul, dan berkata itu tidak bisa dilakukan. Kalau bukan karena ia punya kelemahan, ia tidak akan ikhlas terhadap Musashi. Kojiro tidak punya pengalaman sama sekali dengan wanita.
Itu karena dia adalah keturunan langsung samurai, dan dikucilkan di kota Tatsuyama. Jadi ia selalu memalingkan pandangannya dari wanita. Dia berpikir, kalau Musashi dulunya penambang yang sangat dikagumi di kota saat itu. Mungkin saja dia sudah tidur dengan banyak wanita. Hal itu membuat Kojiro semakin tidak pede. Selain itu, dia juga merasa Sugumi mengabaikannya. Apa Aura tidak pernah berhubungan dengan wanita itu sangat terasa dariku? Pikirnya dalam hati. Akhirnya mereka berdua sama-sama terjebak dengan pikirannya masing-masing. Dan itu diakibatkan oleh Sugumi yang bersikap aneh. Jadilah temanku, ucap Sugumi. Sontak saja itu membuat Musashi dan Kojiro kebingungan. Aku tidak tahu caranya berteman. Sejak lahir, aku tidak pernah punya hubungan apapun selain dari kelompok samurai Kosameda, ucapnya. Lantas Musashi menanyakan alasannya mengabaikan Kojiro. Karena dulu aku pernah mengatakannya supir, jadi aku takut kalau dia marah, ucapnya. Lalu mengapa kau melepas pakaianmu di depanku? Tanya Musashi. Ternyata, itu adalah ajaran kakaknya yang berkata saat sedang kebingungan, lepaskan saja pakaianmu. Aduh, ajaran macam apa ini? Impian kaum buaya sekali. Dengan begitu, akhirnya kesalahpahaman yang tidak berguna ini selesai. Malam harinya, saat Kojiro dan Sugumi masih tertidur, tiba-tiba muncul seekor monster dan mengambil pedang Kojiro. Lantas, tanpa pikir panjang Musashi pun langsung mengejarnya. Ia mencoba menyerang tanduk yang menjadi titik lemah monster tersebut. Namun seperti biasa, tongkatnya malah yang patah. Tidak mau menyerah, ia terus saja menyerang tanduk monster tersebut. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang terlihat seperti kuburan pedang. Di sana ada seorang pria tidak dikenal. Apa mau kupinjamkan satu? Dengan pedang ini kau bisa mengalahkan monster itu, ucap pria tersebut. Melihat pedang Kojiro yang akan dimakan oleh monster tadi, Musashi pun akhirnya mencabut sebuah pedang yang ada di depannya. Tiba-tiba, pedang tersebut mengeluarkan hawa hitam yang sangat kuat dan kristal putih keluar dari tubuh Musashi. Dengan kekuatan yang sangat besar yang ia rasakan, Musashi menyerang. Dan, tanduk monster itu berhasil dihancurkan dengan sekali serang. Lantas Musashi menyerap Kitetsu yang muncul dari tubuh monster yang hancur tersebut. Namun, karena terlalu banyak menyerap Kitetsu, pedang itu hancur. Musashi meminta maaf pada pria tadi karena telah menghancurkan pedangnya. Apakah itu dirimu? Kupikir kau orangnya, tapi kayaknya bukan, ucap pria tersebut. Belum sempat menjelaskan apa maksudnya, tiba-tiba dari atas bukit datang seorang wanita. Ia berkata kalau tuannya ini lebih mementingkan pedang Kitetsu daripada makan 3 kali sehari. Sebelum mereka pergi, Musashi bertanya siapa namanya. Kami hanyalah anjing bayaran yang tidak bernama, ucapnya. Seketika Kojiro dan Sugumi sampai di sana. Musashi mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi semuanya sudah menghilang. Termasuk pedang-pedang yang tertanam juga menghilang. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sugumi menjelaskan kalau tanduk iblis hanya bisa dihancurkan dengan pedang Kitetsu. Musashi berpikir, di mana ia harus mendapatkan pedang tersebut? Bagaimana jika dibeli saja? Ucap Sugumi. Tentu saja hal itu membuat Musashi dan Kojiro kaget. Lantas Sugumi membawa mereka ke tempat para pedagang yang menjual senjata Kitetsu. Dengan semangat, Musashi langsung menjelajah mencari pedang impiannya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.